Muda menjadi juara sepak bola di SEA Games 2023 di Kamboja usai menumbangkan di final Thailand dengan skor 5-2. Timnas mengakhiri paceklik medali emas sepak bola SEA Games yang terakhir kali direbut di Manila tahun 91. Penantian selama 32 tahun ini terbayar setelah pasukan dari Coach Indra Safri berhasil membungkam kesebelasan Gajah Perang Muda, julukan Timnas Thailand U22. Sempat saling serang di babak pertama dan kedua, Garuda Muda akhirnya berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dalam perpanjangan waktu. Sorak-sorai kemenangan penantian emas sepak bola SEA Games selama 32 tahun menggema sampai ke Indonesia Timur. Di Ambon, Maluku, kemenangan Timnas disambut dengan menggelar konvoi atau pawai sambil mengibarkan bendera merah putih. Konvoi di Ambon dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman mengelilingi hampir seluruh kota Ambon. Pendukung Timnas juga sempat beberapa kali berhenti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di Surabaya, Jawa Timur, ayah dari Kapten Timnas, Rizky Ridho, mengibarkan bendera merah putih di atap rumahnya usai pertandingan selesai. Keluarga dan warga sempat juga menggelar nobar atau nonton bareng di lingkungan tempat tinggal Rizky Ridho, di rumah ayah Rizky Ridho. Warga juga melakukan sujud syukur atas kemenangan Timnas sepak bola di laga final SEA Games kali ini. Bersyukur, kami bersyukur, kami warga semua bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola sekaligus koordinator dari Save Our Soccer, Akmal Marhali. Akmal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, mohon maaf kalau suara saya agak serak karena tadi malam teriak-teriak buat Timnas. Walaupun teriaknya di depan laptop. Teriak yang akhirnya berbuah emas. Iya, berbuah emas. Mal, permainan Timnas sangat berbeda ya di final. Banyak orang mengatakan bukan saja di finalnya sih, tetapi sejak Coach Indra Safri menurunkan tim ini di laga awal atau pertama sepanjang SEA Games ini, ada kemajuan katanya di sejumlah lini untuk Garuda Muda. Anda setuju? Ya, sangat setuju sekali. Dan kalau kita lihat permainan para pemain tim nasional kita, Rizky Ridho dan kawan-kawan itu grafiknya terus meningkat sampai ke partai final. Yang membuat kita gembira adalah bahwa di dua semifinal Indonesia tidak kelihatan grogi, tidak kelihatan tanggung, tidak kelihatan inferior karena lawan yang dihadapi ini adalah musuh bebuyutan di kawasan Asia Tenggara ya. Vietnam juara 2 kali, juara bertahan, 2 kali SEA Games terakhir juara, tapi mampu dikalahkan 3-2 di semifinal. Kemudian di final, yang membuat saya yakin tim ini bisa juara adalah para pemain tampil dan masuk lapangan dengan penuh kepercayaan diri. Mereka tidak melihat Thailand sebagai Raja ASEAN dengan 16 gelar atau medali emas yang diraih sepanjang sejarah SEA Games. Mereka juga tidak merasa takut berhadapan dengan Thailand, dan 2 gol dari Ramadan Sananta pada menit ke 21 dan 45 ini menjadi kunci betapa kita sangat percaya diri menatap partai final ini. Lagi-lagi memang faktor kuncinya ada di pelatih Indra Safri, di mana Indra Safri adalah bisa disebut sebagai pelatih penakluk Thailand. Dari sebelumnya 8 kali pertemuan dengan Thailand, Indra Safri menang 5 kali, kemudian 1 kali imbang, 2 kali kalah. Dan kemenangan-kemenangan itu di partai krusial. 2019 Thailand dikalahkan oleh tim nasional Indonesia di SEA Games bersama Indra Safri dengan skor 2-0 dan Thailand gagal ke semifinal. Kemudian yang paling mengingatkan kita adalah sukses di Piala AFF U22 pada 2019, di mana di partai final Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 dan lagi-lagi dilatih oleh Coach Indra Safri. Dan itu di lapangan yang sama tadi malam kan ya? Nasional Olimpiade Kamboja. Oh ya, jadi seperti ini ya, kayaknya tuh kalau Timnas Indonesia ada Indra Safrinya, jadi semacam pembeda. Kayak Indra Safri itu udah tahu begitu kalau Thailand harus apa, karena punya track record kalau Indonesia dipegang Indra Safri lawan Thailand, kita kok lebih banyak menang begitu. Tetapi yang saya ingin tahu, tim ini kan nggak, koreksi saya ya Akmal ya,
tim ini kan disiapkan Coach Indra juga nggak lama-lama banget begitu. Melihat betul. dari Liga 1, Liga 2. Lalu, Coach Indra menggabungkan antara pemain yang cukup punya pengalaman. Karena muda sih muda semua nih, cukup punya pengalaman. Ricky Ridho, Witan, Marcelino, dan kemudian sayang nggak bisa bermain di final Arhan Pratama gitu dengan pemain-pemain muda dan langsung cukup klop gitu. Kita bilang eksperimennya tuh di pertandingan pertama SEA Games. Anda setuju? Bagaimana ini bisa klop begitu menurut Anda, Akmal? Ya, yang pertama adalah bahwa tim ini sejatinya sudah cukup lama dibentuk oleh Indra Safri. Jebolan tim nasional U19, kemudian jebolan tim nasional U22, karena di dalam manajemen kepelatihannya Indra Safri ada Kurniawan, ada Bima Sakti, kemudian juga Yen Tumena dan Eko Purjanto yang selama ini memantau perkembangan para pemain tim nasional kita U22 yang tampil di SEA Games ini, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat penampilan para pemain ini, mereka punya suntikan moral dari Indra Safri yang mampu membuat para pemain tampil begitu percaya diri. Dan yang paling menarik adalah ya budaya atau namanya tradisi sujud syukur setiap kali mencetak gol ini menjadi landmark atau menjadi tren baru di sepak bola kawasan Asia Tenggara dengan dengan selebrasi yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia ini, dan ini merupakan kekuatan moral buat tim kita ke depan. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana konsistensi penampilan tim U22 ini ke depannya. Jangan sampai kemudian setelah meraih medali emas U22 kemudian akhirnya kita post power syndrome atau star syndrome yang membuat kita lupa bahwa sejatinya masih ada tugas ke depan yang lebih berat. Kalau juara SEA Games ini kan baru merupakan pijakan awal dari sejumlah rangkaian prestasi yang kita harapkan. SEA Games ini levelnya adalah level pertama untuk Indonesia karena kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah ada tantangan ke depan, misalnya kualifikasi Piala Asia U23, kemudian ada Asian Games, kemudian ada Olimpiade. Nah, apakah kemudian para pemain yang ada saat ini bisa menjaga konsistensinya? Nah, kalau sekarang memang persiapannya agak mepet ya, tapi tidak punya waktu banyak, hanya sekitar 2 bulan, itu pun kurang karena dipotong oleh para pemain yang masih harus membela tim nasionalnya seperti misalnya Ramadan Sananta, Raihan, Ferrari, bahkan masuk di menit-menit akhir atau jelang keberangkatan menuju ke Kamboja. Begitu juga misalnya Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama yang main di luar negeri baru masuk setelah kita mau berangkat menuju SEA Games. Tapi kemudian karena pemain ini sudah lama berkumpul, sejatinya mereka sudah saling memahami satu sama lain. Dan Mas Bayu, kalau kita lihat perjalanan tim nasional Indonesia ini yang terbaik sejatinya dari sepanjang kita ikut SEA Games 1977. Kenapa? Kita menang terus. Juara dengan rekor 100% menang. 7 pertandingan, 7-7-nya dimenangkan, dan yang paling menarik adalah mencetak 21 gol, kebobolan 5 gol. Dan kalau melihat perjalanan ini hampir mirip sebenarnya dengan ketika kita terakhir kali juara SEA Games pada 1991, di mana kita memenangkan semua laga atau meraih 100% kemenangan. Ini makanya harian Kompas hari ini mengatakan ini momentum kebangkitan sepak bola. Mudah-mudahan yang Anda katakan barusan ini dijaga momentumnya oleh Pak Ketum, Erick Thohir, dan jajaran Pak Zainuddin agar pembinaan usia muda ini terus berkembang karena level-level berikutnya. Saya mau sedikit balik ke pertandingan tadi malam ya, Akmal ya. Saya harus jujur bahwa saya pikir Indonesia kita semua kena prank lah sama wasit dari Oman itu kan, ternyata itu peluit untuk out begitu kan, lebaran ke dalam. Dan ketika di setengah menit itu kita kebobolan 2-2, saya pikir gagal lagi nih. Saya harus bilang itu saya agak pesimis ketika kita masuk di babak perpanjangan waktu. Tapi gol cepat dari Johari membuat harapan itu berkembang lagi. Anda setuju dengan amatan saya sebagai seorang penonton sepak bola saja, Akmal? Ya, saya setuju, dan saya juga berpikir demikian. Bagaimana Thailand punya mental juara yang luar biasa ya. Tertinggal 2-0, mereka tetap tenang. Kemudian ada gol dari Anan Yonosawal pada menit 65, dan di saat kita sudah siap-siap untuk selebrasi juara, kemudian Yot Sakon Burapa mencetak gol di menit 98 dan membuat sejatinya secara mental
mental pemain Indonesia seharusnya jatuh gitu. Tapi kemudian angin segarnya adalah ketika terjadi gol dari Irfan Jauhari di menit 92 waktu tambahan, dan ini mengangkat moral kita. Ditambah lagi adalah kartu merah yang terjadi ya, walaupun kita juga dapat 1 kartu merah, Komang Teguh, dan ya Thailand punya 3 pemain yang dapat kartu merah, Sopan Witrakyat, Jonathan Kamde, dan Terasa Koipimei. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci ketika Thailand tidak mampu menjaga emosinya di pertandingan, dan Indonesia mampu memainkan emosi para pemain Thailand. Disitulah kunci Thailand tidak bisa mengembangkan permainan dan akhirnya harus mengakui kekalahan dari Indonesia, dan ini merupakan hasil yang sangat luar biasa. Baru kali ini misalnya kita melihat Indonesia tampil luar biasa melawan Thailand, walaupun kita punya sejarah 3 kali kita bertemu dengan Thailand di final, di mana pada 1991 kita menang tapi lewat adu penalti 4-3. Kemudian pada 1997 di Jakarta, ketika itu kita final kalah lewat adu penalti 2-4. Dan terakhir di 2013 kita kalah dari Thailand di final 0-1. Artinya ada motivasi yang luar biasa dari pemain, dan ini menjadi modal, sekali lagi modal untuk bagaimana membangun sepak bola Indonesia ke depan. Transformasi sepak bola kita dimulai dari hajatan SEA Games ini, di mana kita meraih medali emas. Sebenarnya Bayu, yang paling mengasihkan seharusnya adalah ketika kita juara atau meraih medali emas dilanjutkan dengan Piala Dunia U20 pada 20 Mei 2023 yang sayangnya kita batal menjadi tuan rumah. Iya, kita sempat ngobrol juga soal ini ya. Baik, Akmal Marhali, apapun ini harus menjadi momentum kebangkitan sepak bola. Mudah-mudahan momentum ini bisa dijaga dengan baik kepada anak-anak muda yang permainannya begitu kompak, matang secara emosi, tidak terpancing oleh permainan keras Thailand ketika mereka tertinggal, mampu membalikan keadaan di saat-saat krusial. Ini tim yang mumpuni, yang harus kita jaga bersama, termasuk kita nih penonton. Jangan sering bully mereka dan harus menang terus. Kadang-kadang kalah juga perlu untuk membentuk mental kita. Terima kasih Akmal Marhali. Kita tunggu kepulangan timnas muda kita ini, Garuda Muda. Kita sambut mereka. Nggak apa-apalah kita rasakan atmosfer Piala Dunia U20 lewat SEA Games kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sambut mereka. Selamat buat para pemain tim nasional U22 yang membawa pulang medali emas. Oke, terima kasih Akmal Marhali. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Ya, itu tadi perbincangan kami.